Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Poltekkes Kemenkes RI Padang D3 Keperawatan Lokal 2C ingin memenuhi tugas untuk mata kuliah keperawatan anak yang dibimbing oleh Ibu Nurse Delima, Sarjana Pendidikan Master Kesehatan. Kami ingin memberikan beberapa informasi tentang meningitis pada anak. Sebelumnya, ibu-ibu sudah tahu belum apa sih meningitis itu? Meningitis adalah peradangan selaput atau meningen yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Ada beberapa penyebab dari meningitis. Yang pertama, meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini menular melalui pernapasan dan sekresi tenggorokan, seperti dahak saat batuk dan berciuman. Bakteri masuk melalui aliran darah di sinus, telinga, atau tenggorokan yang berpindah ke otak melalui aliran darah. Yang kedua, meningitis yang disebabkan oleh virus. Beberapa virus dapat menyebabkan meningitis, yaitu virus influenza, virus herpes simplex, virus campak, dan virus yang menyebabkan diare. Yang ketiga, meningitis yang disebabkan oleh jamur. Salah satu meningitis yang jarang terjadi. Kondisi ini lebih mudah dialami oleh seseorang yang memiliki masalah kekebalan tubuh, seperti HIV atau AIDS. Yang keempat, meningitis yang disebabkan oleh parasit. Jenis radang ini lebih langka dari kondisi yang lain. Kondisi ini disebabkan oleh parasit yang ditemukan dalam tanah, kotoran, dan beberapa hewan dan makanan, seperti siput, ikan mentah, unggas, dan lain-lain. Radang selaput otak akibat parasit tidak menular dari orang ke orang. Parasit ini menginfeksi binatang atau bersembunyi di makanan yang kemudian dimakan manusia. Yang kelima, meningitis non-infeksi. Meningitis jenis ini adalah yang tidak disebabkan oleh infeksi. Jenis ini disebabkan oleh kondisi atau perawatan medis lainnya, yaitu lupus, cedera kepala, operasi otak, kanker, dan pengobatan tertentu. Namun, meningitis bakteri merupakan penyebab meningitis terbanyak pada anak di Indonesia. Sekitar 158 per 100.000 per tahun dan menduduki urutan ke-9 dari 10 pola penyakit di 8 rumah sakit pendidikan di Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita sebagai orang tua mengetahui jika anak kita terinfeksi meningitis atau apa saja tanda dan gejala dari meningitis ini? Pada anak yang terinfeksi meningitis, dapat terjadi demam yang sangat tinggi, nyeri kepala yang hebat, leher terasa kaku, sesak nafas, mual dan muntah, lemas, ruam pada kulit, dan nafsu makan yang hilang. Gejala lain yang dapat ditimbulkan dari meningitis adalah kejang dan penurunan kesadaran. Nah, selanjutnya, faktor risiko meningitis atau siapa saja yang berisiko terkena meningitis. Antara lain, yang pertama usia, banyak kasus meningitis terjadi pada usia di bawah 5 tahun. Yang kedua, berada pada lingkungan yang banyak kontak sosial, sehingga mempermudah penyebaran penyakit meningitis, contohnya sekolah, camp militer, kampus, dan sebagainya. Yang ketiga, ibu hamil yang selama hamil sering terkena penyakit infeksi seperti flu, infeksi telinga, infeksi paru-paru, TBC, dan lain-lain. Yang keempat, bekerja di sekitar hewan ternak, di mana hewan ternak banyak memiliki penyakit dan itu meningkatkan risiko tertular infeksi dari hewan. Yang kelima, kepekaan kuman terhadap antibiotik yang diberikan. Dan yang keenam, adanya penanganan penyakit yang tepat oleh tenaga medis. Meskipun telah diberikan pengobatan, sebanyak 30% bayi meninggal. Jika terjadi abses, angka kematian mendekati 75%. 20-50% bayi yang bertahan hidup mengalami kerusakan otak dan saraf, misalnya hidrosefalus, tuli, dan keterbelakangan mental. Lalu, bagaimana cara pengobatan meningitis? Nah, apabila ada tanda-tanda dan gejala seperti yang dijelaskan di atas, maka secepatnya anak dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang intensif, meliputi obat-obatan, serangkaian pemeriksaan laboratorium dan foto medis, serta dengan menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu makan makanan yang bergizi,
istirahat yang cukup, hindari stres, olahraga teratur, hindari rokok dan alkohol, serta memberi imunisasi HIV atau pneumokokus. Nah, ibu-ibu, sebagai orang tua, tentu kita harus tahu cara pencegahan penyakit meningitis ini untuk mencegah sedini mungkin agar anak-anak kita tidak terkena penyakit ini. Karena ibu-ibu tahu kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Caranya antara lain dengan selalu menjaga kebersihan mulai dari pakaian, makanan, badan, dan lingkungan sekitar kita agar tidak banyak mengandung bakteri dan virus yang memang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Ayo, selamatkan anak kita dari meningitis.